Cerita ini dimulai di wilayah terpencil Siberia. Daerah itu benar-benar sunyi, sepi, dan dikelilingi salju yang tak berujung. Seorang wanita bernama Saifa bercerita, "Sejak aku lahir, seorang dukun berkata aku membawa kutukan. Siapapun yang merawatku akan mengalami penderitaan." Dan ternyata, ramalan itu memang jadi kenyataan. Saifa tinggal bersama putrinya yang masih kecil, Anja, di sebuah perkemahan di kawasan Arktik. Tak ada orang lain di sana selain mereka berdua. Tempat itu kemungkinan pernah jadi wilayah pasukan Rusia. Jadi mereka harus terus berpindah-pindah agar tak ditemukan. Dahulu, Saifa datang ke sana untuk membantu sukunya. Tapi karena satu dan lain hal, ia meninggalkan sukunya dan membawa Anja ke tempat terpencil itu. Mereka kerap berpindah kamp untuk menghindari ancaman tentara Rusia. Kehidupan di sana begitu keras. Cuaca yang dingin menusuk tulang membuat bertahan hidup jadi tantangan berat. Untuk makan pun mereka harus berjuang setiap hari. Anja tumbuh besar dalam kondisi ini, dan meskipun dia terbiasa, ia sering bermimpi bisa bertemu dengan orang-orang dari luar dunia dingin ini. Untuk membantu berburu, mereka memelihara beberapa ekor anjing. Tapi suatu hari, salah satu anjing mereka jatuh sakit parah. Saifa tahu anjing itu menderita, jadi dengan berat hati, ia mengakhiri hidupnya, menggorok lehernya agar tidak lagi kesakitan. Setelah itu, Saifa dan Anja mengemas barang-barang dan naik perahu kecil, memulai perjalanan mencari tempat tinggal baru. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok tentara Rusia yang sedang bekerja membangun jalur kereta api. Saifa dan Anja langsung panik. Untungnya, para tentara itu tak melihat mereka, dan mereka pun segera melarikan diri dari sana. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka menemukan area yang sangat terpencil, tempat di mana tak ada seorang pun bisa menemukannya. Tempat itu cocok untuk jadi rumah baru mereka. Sebuah daerah tundra di Arktik, yang kini menjadi tempat mereka memulai hidup baru. Mereka mendirikan tenda dan bersiap menetap. Malamnya, mereka masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur. Tapi Saifa tak bisa tidur. Ia teringat masa lalunya saat melihat jejak kaki serigala di luar. Kenangan pahit kembali. Dulu, Saifa hidup bersama sukunya. Tapi karena ramalan kutukan itu, ia diusir. Orang-orang percaya kehadirannya akan membawa bencana. Tersesat sendirian di hutan, Saifa bertemu seorang pria dari suku Rainier. Pria itu menolongnya dan mengajaknya tinggal bersama sukunya. Saifa menerima tawaran itu. Mereka pun hidup bersama, dan seiring waktu, tumbuhlah cinta di antara mereka berdua. Beberapa waktu setelah tinggal bersama suku Rainier, pria yang mencintai Saifa memberinya sebuah kalung cakar serigala, simbol keberanian sekaligus kutukan. Saifa teringat ucapan dukun dulu. Siapapun yang mencintainya akan terluka. Pikiran itu membuatnya gelisah dan takut. Keesokan harinya, Saifa pergi berburu bersama anjing-anjingnya. Di tengah salju tebal, ia menemukan seorang pria sekarat. Terluka parah, tubuhnya hampir membeku dan tampak kelaparan. Tiba-tiba, pria itu pingsan tepat di depannya. Saifa mendekat dengan waspada, senjata di tangan. Awalnya ia berniat mencuri barang-barang pria itu yang tak sadarkan diri. Tapi saat pria itu terbangun dan memohon bantuan, Saifa bimbang. Ia merasa kasihan, dan akhirnya memutuskan untuk menolongnya. Ia membawanya pulang ke tenda, lalu mengobati luka-lukanya. Saat pria itu kembali pingsan, Saifa memeriksa barang bawaannya dan menemukan sebuah peta dan radio. Tak lama kemudian, Anja datang dan terkejut melihat ada pria asing di dalam tenda. "Siapa dia, Ibu?" tanyanya. Saifa menjawab, "Aku tak tahu siapa dia. Saat aku berburu, dia tiba-tiba roboh di depan mataku. Kalau tak kubantu, dia pasti sudah mati." Ketika pria itu sadar, dia menyebutkan namanya, Loki. Anja berkata, "Kamu sangat beruntung. Ibu menyelamatkanmu. Kami biasanya tidak percaya pada orang asing." Malam itu, Anja memasakkan sup labu, Lauki, dan terus memperhatikan Loki.
karena itu pertama kalinya ia melihat pria asing dari dekat. Beberapa hari berlalu, hingga Loki mulai pulih sepenuhnya. Ia pun ikut berburu bersama Saifa dan Anja dengan perahu. "Hidupku terselamatkan karena kalian," ujar Loki. "Aku tak tahu bagaimana membalasnya." Saifa hanya berkata, "Jika suatu hari kami membutuhkan bantuan, kami akan memintanya." Anja pun tersenyum. Saat berburu, mereka berharap bisa menangkap rusa kutub, reindeer. Loki bersumpah, "Jika aku melihat satu pun rusa, aku pasti akan memburunya." Namun yang mereka temukan justru seekor anjing laut. Saifa berhasil memburunya. Mereka membawa daging itu kembali ke tenda. Saat malam tiba, Saifa dan Anja mulai memakan daging anjing laut itu mentah-mentah, karena memang begitu kebiasaan di sukunya. Tapi bagi Loki, itu terasa aneh. Ia pun memasaknya terlebih dahulu sebelum makan. Loki kemudian memperlihatkan radionya kepada Anja dan menyalakan musik. Itu adalah pertama kalinya Anja dan Saifa mendengar musik, dan mereka begitu gembira. Saifa diam-diam menatap Loki. Ada perasaan aneh yang tumbuh. Rasa tertarik. Karena Saifa sudah terlalu lama hidup dalam kesepian. Saifa bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai ke sini?" Loki menjelaskan, "Suatu hari, tentara Rusia datang ke desa kami. Beberapa pria dipaksa kerja paksa. Saat ada kesempatan, aku melarikan diri, dan akhirnya sampai di tempat kalian. Jika tentara Rusia menemukanku, mereka pasti akan membunuhku." Saifa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, tetaplah bersama kami, setidaknya sampai musim dingin mereda." Namun di hatinya, ia tahu, kehadiran Loki bisa membahayakan mereka. Loki memang tampan dan kuat. Anja mulai menunjukkan ketertarikan. Suatu hari, ia berkata, "Loki, bolehkah kau menyisir rambutku? Dulu ibu sering melakukannya." Loki tersenyum dan mulai menyisir rambut Anja dengan lembut. Namun Saifa melihat itu. Ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan perasaannya. Karena di dalam hatinya, Saifa mulai menyukai Loki juga. Dan Loki, tampaknya mulai menyadarinya. Keesokan paginya, Loki pergi berburu tanpa seizin Saifa. Ia ingin memenuhi janjinya kepada Anja untuk menangkap rusa kutub, reindeer. Ketika ia menemukan jejak rusa, Loki bersiap membidik. Namun tiba-tiba dua tentara Rusia muncul dan menangkapnya. Mereka juga menyita perahunya dan membawanya pergi. Tapi Loki dengan cepat mengeluarkan pisau, dan secara diam-diam, ia membunuh kedua tentara Rusia itu satu persatu. Setelah itu, ia mengambil kembali barang-barangnya dan kembali ke tenda. Setibanya di sana, Saifa menegur Anja. "Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan Loki. Kita belum benar-benar mengenalnya." Namun Anja menolak mendengarkan ibunya. Ia membela Loki. Saifa pun pergi keluar tenda dengan marah. Tak lama kemudian, Loki mengikuti Saifa dan menyerahkan barang-barang milik tentara Rusia. Ia berkata, "Aku perlu bicara tentang sesuatu yang penting." Loki ingin mengungkap bahwa dirinya dikutuk. Namun sebelum sempat bicara, Anja datang menghampiri mereka. Loki hanya berkata bahwa ia sudah kenyang makan. Anja tampak sangat senang dan mengajak Loki kembali masuk tenda. Sejak saat itu, Anja dan Loki mulai sering menghabiskan waktu bersama. Hal ini membuat hati Saifa terasa perih. Ia hanya bisa diam, tenggelam dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan. Cerita pun kembali ke masa lalu. Suatu hari, Saifa kembali dari berburu dan melihat seluruh sukunya telah dibantai. Ia patah hati, namun saat itu ia melihat kekasihnya masih hidup, terikat dengan tali. Dari kejauhan, sang kekasih memberi isyarat agar Saifa sembunyi. Tentara Rusia yang menyerbu desa itulah pelakunya. Tak lama, salah satu dari mereka mendekati kekasih Saifa dan menggorok lehernya, membunuhnya tepat di depan mata Saifa. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Ketika Saifa mencoba melarikan diri, tentara-tentara itu menangkapnya. Prajurit yang membunuh kekasihnya itu juga yang memperkosanya dan menyiksanya secara keji. Setelah itu,
Saifah menyeret tubuhnya yang lemah dan kembali ke tubuh kekasihnya. Ia memeluk jasad itu sambil menangis penuh luka dan duka. Tangan kekasihnya memegang sebuah pisau, yang rupanya digunakan untuk mencoba melepaskan ikatan. Tapi sebelum ia berhasil melakukannya, ia sudah lebih dulu dibunuh. Saifah pun mengambil pisau itu dan menyimpannya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam tenda. Saifah masuk dan menemukan seorang bayi perempuan kecil. Ia menggendong anak itu dan hendak pergi, namun salah satu tentara menghadangnya dan berkata, "Orang seperti kamu tidak pantas hidup di sini. Kalau semua orang sepertimu disingkirkan, daerah ini akan jadi milik kami." Dari ucapan itu, Saifah menyadari motif sebenarnya. Mereka membantai suku demi menguasai tanah dan sumber daya. Prajurit itu berkata, "Tunjukkan jalan pulang. Bawa kami ke dataran utama." Sejak hari itu, Saibah merawat dan membesarkan bayi perempuan itu, dan bayi itu tak lain adalah Anja. Artinya, Anja sebenarnya bukan anak kandung Saibah. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Saibah tampak terharu dan berlinang air mata saat mengingat semua kenangan itu. Hari-hari terus berlalu, dan kini Anja dan Loki semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya sering tertawa dan bercanda, saling menyayangi. Namun, semua kebahagiaan itu tidak membuat Saibah senang. Sebaliknya, ia justru merasakan cemburu dan luka yang membakar di dalam hatinya. Saibah mulai takut kalau Loki akan mengambil Anja darinya, dan meninggalkan dirinya sendirian. Suatu hari, Anja bertanya kepada Loki, "Kenapa kamu dan Saibah tinggal sendiri di tempat terpencil seperti ini?" Loki pun menjawab bahwa Saibah tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Anja lalu menjelaskan, "Mungkin karena pengalaman buruk, ia pernah bertemu tentara Rusia. Sejak itu, kami selalu berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup." Malam itu, ketika Anja dan Loki sedang berbicara berdua, Saibah hanya bisa memandangi mereka dengan hati yang sesak. Ia pun mengambil senjata dan pergi berburu sendirian, berusaha melupakan rasa sakitnya. Sementara itu, Anja dan Loki semakin mesra. Keesokan harinya, Loki pergi berburu dan berhasil menembak seekor rusa kutub. Ia tidak sadar bahwa dengan berburu itu, ia telah memenuhi janjinya kepada Anja. Saibah dan Anja sangat bahagia melihat hasil buruan Loki. Hari demi hari berlalu, dan cinta antara Anja dan Loki semakin dalam. Keduanya saling mencintai dan hidup bahagia bersama. Bahkan, Anja hamil. Mereka pun memutuskan bahwa sudah saatnya meninggalkan tempat itu dan hidup di dunia luar. Suatu hari, Anja berkata pada Saibah, "Aku hamil, dan aku ingin anakku hidup lebih baik dari kami. Karena itu, kami akan pergi dari sini." Mendengar hal itu, Saibah terkejut dan terpukul. "Kenapa kamu mengambil keputusan sebesar itu? Kamu bahkan belum mengenal Loki dengan baik." Namun Anja menjawab, "Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Aku percaya padanya." Jawaban itu membuat Saibah hancur dalam diam. Kini, ia akan benar-benar ditinggalkan sendirian. Lagi, ia ingin bicara dengan Anja, namun Anja tak lagi mendengarkannya. Anja dan Loki mulai bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, saat melihat Saibah duduk termenung penuh kesedihan, Anja bertanya, "Kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersama kami." Tapi Saibah hanya diam, tanpa memberi jawaban. Malam itu, Loki pergi berburu. Saibah lalu memanggil Anja dan berkata, "Kemarilah, biarkan aku menyisir rambutmu. Sudah lama aku tidak melakukannya." Anja pun duduk di sampingnya. Saibah mulai menyisir dan mengepang rambut Anja dengan lembut. Namun tiba-tiba, dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, Saibah menarik kepangan rambut itu dan mencoba mencekik Anja sampai mati. Setelah semua yang dilakukan, wajah Saibah tampak tenang, bahkan bahagia. Tak ada penyesalan, karena jauh di lubuk hatinya, dia menyimpan rasa benci terhadap Anja. Anja cantik dan muda, sementara Loki tak pernah sekalipun menatap dirinya. Saibah telah hidup sendirian selama bertahun-tahun.
Ketika Loki datang, dia sempat berharap bahwa mungkin dialah harapan baru. Seseorang yang akan membuat hidupnya berarti kembali. Namun saat ia sadar bahwa Loki justru mencintai Anja, dan mereka berniat pergi, hatinya dipenuhi cemburu dan ketakutan. Ia takut ditinggalkan dalam kesepian selamanya. Mentalnya runtuh. Dikuasai oleh amarah dan rasa sakit, Saiba pun mengambil keputusan yang mengerikan. Ia melukai wajah Anja dengan pisau, menyayat kulitnya, dan mengenakan kulit wajah Anja seperti topeng. Ia memakai pakaian Anja, berdiri di depan cermin, dan membisikkan dalam hati, "Jika aku terlihat seperti dia, maka Loki akan mencintaiku." Ia pun berpura-pura menjadi Anja. Ketika Loki kembali, ia melihat Anja telah menunggunya. Tanpa sadar, ia memulai hubungan dengan Saiba, yang ia kira adalah Anja. Namun, semakin lama berbicara, suara Saiba mulai membangkitkan kecurigaan Loki. Ia memperhatikan wajahnya dengan seksama, menyentuh kulitnya, dan akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Itu bukan Anja, tapi Saiba. Dan Anja telah dibunuh. Ketakutan, Loki lari keluar dari tenda dan meninggalkan Saiba sendiri. Sementara itu, Saiba hanya terduduk dalam kesunyian, menangis sendiri. Lagi, cerita ini mengingatkan kita, ketika seseorang diliputi kesepian, iri, dan rasa ditolak, mereka bisa berubah menjadi sosok yang menakutkan. Bahkan bisa kehilangan akal dan menjadi monster bagi orang lain, dan dirinya sendiri. Dan, disinilah film ini berakhir. Terima kasih banyak, teman-teman, sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri kalian, dan hati-hati saat merasa terlalu kesepian. Sampai jumpa.